Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita malam ini untuk menerima sabda firman Tuhan, dan terlebih dulu marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik bahkan teramat baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan pada hari ini di dalam aktivitas kami masing-masing. Terlebih Engkau masih memberi kesempatan pada malam hari ini untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahaminya dan melaksanakannya. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan malam hari ini terambil dari Kejadian bab 24 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Terlebih baik Bapak Ibu kalau ada waktu membaca satu perikop sekalian dari ayat 1 sampai dengan 67. Bapak Ibu akan mendapatkan cerita yang utuh. Dan pada malam hari ini saya akan membacakan dari Kejadian 24 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-27. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ayat yang ke-27 serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pembacaan dari Kejadian bab 24 ayat yang ke-12 dan 27. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai seorang yang diutus oleh Abraham untuk mendapatkan istri bagi Ishak anaknya, Eliezer mendapatkan tugas yang amat berat. Mengapa? Karena kualifikasi atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh perempuan yang kelak akan menjadi istri Ishak pada masa itu tidaklah mudah. Meskipun hanya 2 syarat saja, tapi sangat tidak mudah, yaitu perempuan itu haruslah berasal dari kaum keluarga Abraham, sementara Ishak sendiri tidak boleh kembali dibawa ke negeri asalnya di Ur Kasdim. Kalaupun ada perempuan di sana, belum tentu ia mau dibawa untuk bertemu dengan Ishak. Tugas ini berlawanan dengan budaya umumnya pada masa itu, di mana orang laki-lakilah yang dibawa menuju ke tempat itu di mana perempuan itu berada, bukan membawa perempuan dari suatu tempat ke tempat pihak laki-laki. Bagi Eliezer, ini merupakan mission impossible. Namun keberadaannya cukup lama sebagai hamba Abraham nampaknya membuat Eliezer mengenal Tuhan, Allah Abraham. Itulah sebabnya ia meminta tolong kepadanya dengan berkata, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Kejadian 24 ayat yang ke-12. Ketika Tuhan benar-benar menolongnya dengan mempertemukannya dengan Ribka
Eliezer berlutut sujud menyembah Tuhan serta berkata, "Terpujilah Allah Tuanku, Abraham yang telah menuntun aku." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ribuan tahun yang lalu, sebelum ditemukan alat komunikasi yang canggih seperti Android, Eliezer, hamba Abraham, telah mengalami pertolongan Tuhan secara cepat dan tuntas saat diberi tugas oleh Abraham untuk mencari istri bagi Ishak anaknya. Ada 3 hal penting yang dapat kita lakukan agar pertolongan Tuhan yang cepat dan tuntas. Yang pertama, Eliezer berdoa dan berseru, "Tuhan Allah Tuanku Abraham." Dari zaman dahulu hingga sekarang, bahkan sampai kapanpun, belum ada alat komunikasi secanggih doa. Doa mampu menebus pintu surga hingga terdengar oleh telinga Tuhan sehingga Ia mengabulkan doa kita. Yang kedua, ada perencanaan dan tindakan yang disertai dengan iman. Saat Eliezer berkata, "Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini." Dia punya tujuan yang pasti dan melangkah dengan iman untuk berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor, saudara Abraham. Kejadian 24 ayat yang ke-10. Jika kita merencanakan sesuatu dengan baik dan dengan iman, maka Tuhan akan memampukan dan menolong kita hingga berhasil. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Eliezer tahu persis bahwa apa yang dikerjakannya semata-mata demi tuannya Abraham, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia berkata, "Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham." Tuhan Allah yang penuh dengan kasih dan setia, yang senantiasa memperhatikan hambanya yang peduli pada orang lain. Oleh pimpinan Tuhan, akhirnya Ishak bertemu dan menikah dengan Ribkah. Itulah kunci sukses agar pertolongan Tuhan dapat terjadi secara cepat dan tuntas. Demikian juga bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk menolong setiap pergumulan hidup kita. Ia lakukan dengan cepat dan tuntas sesuai dengan caranya dan waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Eliezer di dalam mengemban tugas dari Bapak Abraham, ia mengutamakan doa terhadap Tuhan. Begitu pula Yabes yang merasa prihatin atas pemberian nama oleh ibunya padanya. Yabes merasa terbeban atas pemberian nama padanya. Yabes yang berarti kesakitan atau kesedihan atau kesusahan. Sehingga Yabes berdoa pada Tuhan, ingin mengubah keadaan menjadi sukacita dan bahagia. Doa Yabes dikabulkan oleh Tuhan. Doa Yabes dapat kita lihat di dalam 1 Tawarikh bab 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, doa Yabes dikabulkan oleh Tuhan karena yang pertama, anugerah Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan maksud yang benar.
Yang ketiga, Yabes hidup benar di hadapan Allah. Yabes taat pada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita seperti Yabes atau Eliezer, mendahulukan doa bila menghadapi persoalan atau pergumulan? Doa harusnya menjadi respon yang pertama kita bila kita menghadapi persoalan apapun, karena doa bisa mengubah segala sesuatu. Seperti yang terdapat pada Markus bab 11 ayat yang ke-24, yang begini firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita memohon kepadanya untuk menyertai dan menolong kita, maka Ia mendengar dan menjawab permohonan kita dengan ajaib. Jika terhadap Eliezer yang berstatus sebagai hamba Abraham saja, Tuhan mau mendengarnya, mau menjawab, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu lagi Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa Engkau telah menuntun di dalam kami merenungkan firman-Mu, yang mengingatkan kepada kami untuk mendahulukan doa dalam kami menghadapi persoalan apapun, dan menghadapi untuk mendapat pertolongan dari-Mu saja. Ampuni dosa kami Tuhan, bila dalam kami merenungkan firman-Mu pada malam ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, sampai di sini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Amin.